Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Saat ini saya akan menjelaskan kenapa di beberapa konten saya juga mempromosikan gereja-gereja lain selain gereja saya yang ada di Magelang. Ada mungkin banyak pertanyaan kenapa harus mempromosikan juga gereja lain. Seharusnya promosikan aja gereja sendiri. Nah, jawaban saya, alasan saya yang pertama adalah karena saya dan GKI MCC ada di Magelang bukan untuk menjadi saingan gereja lain. Karena saya dan GKI MCC diutus oleh Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Nah, seharusnya kita sesama gereja itu bukan menjadi saingan, tetapi kita harus menjadi kawan sekerja Allah. Seperti di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, itu yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Karena apa? Karena yang terjadi di 1 Korintus 3 ayat 4 itu seperti ini. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jujur, banyak di antara kita merasa aku ini dari gereja merek A, kamu dari gereja merek B. Dan seakan-akan kita juga kadang memandang rendah gereja lain. Dan kita merasa gereja kita itu paling hebat, paling benar. Dan terjadilah mungkin pembedaan-pembedaan yang ada. Nah, inilah Tuhan katakan bahwa kalau kita membeda-bedakan dengan yang namanya merek gereja, kita itu manusia duniawi, kita bukan manusia rohani. Lalu ayat kelima katakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, kalaupun mungkin saat ini kita punya gembala yang berbeda-beda, kita mungkin digembalakan oleh pendeta A, ada yang digembalakan oleh pendeta B. Tetapi di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap gereja, setiap pendeta punya kelebihan masing-masing. Yang terpenting bukan merek gerejamu atau siapa pendetamu, tetapi yang paling penting yang engkau pandang harusnya adalah Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri yang harus menjadi penting dalam hidupmu. Tapi seringkali ada banyak orang itu lebih mementingkan nama gerejanya. Seharusnya fokus hidup kita itu bukan organisasi gereja atau pendetanya, tetapi Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kerohanian kita. Dan makanya Tuhan ngomong juga di ayat ke-8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Itulah yang perlu kita pahami tentang masalah bergereja. Lalu yang kedua, kalau kita tahu bahwa setiap jemaat yang ada itu adalah domba-dombanya Tuhan. Tuhan pernah mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi domba-domba atau jemaat itu bukan milik kita, bukan milik pendeta, bukan milik gereja. Tetapi domba-domba itu adalah milik Tuhan. Gereja atau pendeta itu cuma dititipi oleh Tuhan domba-dombanya atau jemaatnya. Jadi kita tidak boleh bermegah atas setiap domba-domba atau jemaat-jemaat yang kita gembalakan. Dan berarti otomatis domba-domba atau jemaat Tuhan itu punya hak untuk memilih dia ada di kandang mana. Dan seringkali terkadang kita para hamba Tuhan, pendeta atau gereja-gereja yang ada, kita mencap domba A itu milik gereja A, jemaat ini milik gereja A. Nah, itu yang tidak boleh, karena kita tahu mereka adalah milik Tuhan. Beri mereka
kebebasan di mana mereka bertumbuh, biarlah di situ mereka bergereja. Jangan memaksakan setiap domba-domba atau jemaat Tuhan itu dengan konsep kita, dengan cara-cara kita. Juga jangan oleh karena kita mungkin menginginkan keuntungan dari mereka, lalu kita memaksakan setiap jemaat-jemaat atau domba-domba yang ada dipaksa untuk masuk ke kandang kita atau ke gereja kita. Tapi biarkan mereka memilih gereja kita itu oleh karena mereka tahu di tempat di mana dia itu bisa bertumbuh dan kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Yang terpenting saat kita sebagai pendeta, hamba Tuhan dan gereja melakukan tugas kita, pastilah setiap jemaat pun akan bisa nyaman dan bisa untuk ada di tempat atau di kandang kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita semua gereja adalah saudara seiman, sama-sama kawan sekerja Allah. Jangan sampai ada perselisihan, jangan sampai ada rebutan, jangan sampai ada hal-hal karena merasa merek gereja kita paling baik, paling benar, lalu kita satu sama lain menjatuhkan. Tetapi yang harus kita lakukan, kita bergandengan tangan, kita mau sama-sama mengerjakan ladang Tuhan di tempat kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.